A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama kita tidak berjumpa karena libur dan pulang kampung istilahnya, untuk memicu semangat dan tidak bermalas-malasan serta buang umur malam minggu gardes, maka pada hari yang memang kepingin masih istirahat ini, kita memulai walaupun satu jalsah mungkin ya, satu materi pelajaran kaset mungkin kalau di kaset, yaitu pada halaman 45. Pada pelajaran sebelumnya telah kita bahas beberapa poin yang tekanannya menerangkan apa? Bahwa Allah Qadirun Mukhtar, bahwa Allah maha berkuasa dan maha berikhtiar, ini punya pilihan. Dan ikhtiar di sini apa maknanya di ilmu kalam? Yaitu idza syaa an yaf'al fa'ala wa idza lam yasha wa in syaa an yatruka taraka. Kalau bahasa yang lain kadang-kadang idza syaa an yaf'al, idza syaa fa'ala wa idza lam yasha lam yaf'al. Itu yang paling umum. Jadi ringkas. Idza syaa fa'ala, idza lam yasha lam yaf'al. Gitu. Jadi kalau mau melakukan, kalau tidak mau tidak melakukan. Tapi ini definisi apanya? Kalamnya. Kalau filsafat apa? Selalu mau. Karena tidak mungkin tidak mau. Nah, tidak maunya itu dari apa? Dibahas sudah. Kemarin banyak. Insya Allah dibahas. Walaupun tidak ada bekas-bekasnya, tidak ada tulisannya itu di bukunya. Saya dulu punya teman Aljazair, rajin sekali. Kalau dia ngirim kaset, kemudian setelah seminggu dia lihat lagi bukunya, lalu sepi dari oret-oretan, dia dengerin lagi itu kasetnya. Dia merasa bahwa dia tidak belajar. Sebenarnya dari tulisannya tidak ada ini, tidak hilang tulisannya itu, karena memang tidak ditulis. Kalau filsafat apa? Selalu syaa. Karena apa? Mawani'nya, yakni penghalangnya. Apa penghalang biasanya yang biasa diajukan oleh para ilmu kalam? Penghalang perbuatan Tuhan itu apa umumnya? Maslahat. Kan Qadir Qadir Mukhtar kalau mau melakukan, kalau tidak mau tidak melakukan. Nah, ketika ditanya, kenapa melakukan? Karena maslahat. Kenapa tidak melakukan? Karena tidak maslahat. Tuh. Tapi kalau di filsafat mana bisa ada maslahat, tidak maslahat. Awalan bagi Tuhan selalu maslahat. Selalu dia, karena dia illah tamah, tidak punya kekurangan apapun, tidak punya mabda' kekurangan apapun, dia sumber kesempurnaan, sumber keberadaan, sumber cahaya dan kemuliaan. Tidak ada pada di Tuhan itu sebab bagi keburukan. Maka selalu yang keluar dari dia apa? Kebaikan. Nah, kebaikan ini bisakah dibendung? Tidak bisa. Sehingga tidak maslahat umpamanya. Baik tidak maslahat zati atau maslahat arabi. Maslahat zati itu apa? Seperti tadi, Tuhan punya sifat baik, muncullah kebaikan. Tuhan punya sifat buruk, na'udzubillah, muncullah keburukan. Nah, baik buruk yang ada pada zat Tuhan lalu bertajalli keluar, itu namanya apa? Nah, itu namanya zati. Maslahat zati kalau yang baik. Yang buruk, ketidakmaslahatan zati.
Tapi mana mungkin Tuhan punya keburukan zati itu, kan nggak ada. Berarti yang keluar dari zat Allah selalu kebaikan. Itu satu. Ini yang disebut kebaikan atau kemaslahatan zati. Kemaslahatan yang tidak zati, yang aradi, dampaknya keluar. Yani manakala Tuhan melakukan sesuatu keluar dalam diri Tuhan, kan kita sudah buktikan tadi bahwa dalam diri Tuhan tidak ada keburukan, selalu kebaikan, maslahat. Ya, Waalaikumsalam. Ketika di luarnya perbuatan Tuhan itu maslahat apa tidak? Nah, itu yang disebut maslahat bil arad. Maslahat bil arad. Nah sekarang, adakah maslahat tidak maslahat bil arad? Adakah ketidakmaslahatan bil arad? Nah, nanti dilihat. Kalau pembahasannya itu awal penciptaan, tidak mungkin ada ketidakmaslahatan bil arad. Kenapa? Karena belum ada sesuatu yang bisa mencegah rahmat Tuhan itu. Ciptaan Tuhan, perbuatan Tuhan, nggak ada yang menghalang-halangi siapa. Pada awal penciptaan. Karena belum ada penciptaan sama sekali. Kalau sekarang, ada penciptaan. Tuhan mencipta Ali, yakni Ali Basalwangi. Tuhan mencipta harimau. Nah itu. Sekarang Ali minta sama Tuhan, ya Tuhan, misalnya, izinkan saya, misalnya pergi ke seberang gunung di situ karena saya lagi mencintai seseorang di sana, dan dalam bait-bait syairku gunung yang tinggikan kudaki, gitu. Nah, tapi Tuhan tahu di kaki gunung itu ada harimau yang sudah 5 hari nggak makan, dan Tuhan mau ngasih makan ini. Mana nih Ali dibolehkan nggak pergi ke gunung itu mencari kekasihnya? Pas kekasihnya kebetulan orang Indian, tidak pernah tetap di satu tempat, mesti harus dicari lagi, pusing. Akhirnya apa? Nah, doanya tidak dikabul sama Tuhan. Tuhan bisa aja membuat harimau itu apa? Tidak melihat Ali, bisa aja. Tapi seringkali Tuhan juga ingin, kalau tidak nocor gitu, kalau tidak terpaksa, selalunya sesuai dengan naturalnya. Jadi kalau Ali sahibul karamat segala macam, doanya Ali masih umpamanya masih sedang-sedang waktu itu. Jadi Ali dibuat sakit aja sama Tuhan, sakit pilek tidak jadi pergi. Gunung yang tinggi kan kudaki, tapi pilek tidak akan misalnya demam tidak akan bisa, karena sudah nggak berselera apa-apa. Akhirnya selamat Ali dari dimakan harimau. Nah, tidak ada izin dari Tuhan Ali pergi itu karena memang tidak maslahat. Itu maslahat aradi, maslahat aksidental, tapi bukan awal penciptaan. Di tengah penciptaan bisa aja itu terjadi. Tapi kalau di awal penciptaan tidak bisa terjadi. Nah, yang diributkan orang kalam dengan orang filsafat ini di awal penciptaan itu. Yang Ghazali mencak-mencak mengatakan apa, filosof mengatakan Tuhan mesti membuat. Filsafat mengatakan maslahat zati tidak ada. Keburukan zati tidak ada. Seluruh zatinya Tuhan maslahat. Keluar yang namanya tidak maslahat aradi, aksidental juga nggak ada. Kenapa? Karena belum ada penciptaan. Yang mau menghalang-halangi siapa? Belum ada orang awal penciptaan kok. Nah, ketika maslahat zati ada, tidak maslahat zati tidak ada. Maslahat zati itu yang ada. Secara aradi, maslahat itu. Tidak maslahat tidak ada. Karena tidak ada yang mau mencegah harimau, nggak ada. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Penciptaan. Kemestian penciptaan. Tuh, bukan menunda lagi. Tapi kalau mereka bilang apa? Idza sya'a fa'al, idza lam yasha' la yaf'al. Lam yaf'al. Kalau Tuhan mau mencipta, mencipta. Kalau tidak mau mencipta, tidak mencipta. Gitu. Itu ikhtiar katanya. Kalau kita enggak, ikhtiar justru mencipta. Nah, dia bilang enggak. Kalau mau mencipta, mencipta. Kalau enggak. Nah, kalau kita tanya, kenapa mencipta? Karena maslahat. Kenapa tidak mencipta? Karena tidak maslahat. Loh, tadi sudah kita buktikan masalah secara zati selalu maslahat. Secara aksidental tidak ada penghalang.
Yang akan terjadi di luar tidak ada penghalang. Berarti selama maslahat sama maslahat penciptaan. Maslahat zati ditambah maslahat aradi, maslahat zati ditambah maslahat luar, maslahat zati pada diri Allah ditambah maslahat makhluk, sama dengan apa? Penciptaan. Tidak adanya penundaan. Kecuali kalau Tuhan kikir. Tidak mungkin kikir. Malas, bosan, tidak mungkin. Lengah, nggak tahu, tidak mungkin. Tapi maslahat aradi bukan di awal penciptaan, di tengah-tengah penciptaan bisa saja terjadi. Bukan karena Tuhan ajiz, bukan karena Tuhan tidak mampu. Tapi kadang-kadang Tuhan memang ingin membuat manusia mengerti tugasnya. Maka itu tidak sembarang karamat. Anbiya saja yang dikasih karamat itu. Karena apa? Dia bisa memilih penderita. Coba kita bisa melempar gunung. Begitu kena panah satu aja, Imam Husin, kalau kita jadi Imam Husin dan punya kekuasaan khariqul adah, mukjizat, karamat yang luar biasa bisa menerbangkan gunung, kita yang dikasih seperti Imam Husin, belum kena panah, baru kena bokem sedikit, langsung kita pakai gunung itu. Akhirnya apa? Rawa oleh adi, pekerjaan natural tidak akan berjalan sesuai strukturnya. Terbang pada terbang itu gunung-gunung. Minta terbang. Tapi ketika aulia saja yang dikasih, dia tidak akan pakai itu terbang-terbang. Dia memilih mati. Paham tidak? Kenapa kita tidak dikasih karomat itu? Sekalipun kita mukmin, diinjak-injak orang kafir. Kan sudah jelas. Biar kita ini masih ada maksiatnya, minimal mukmin dengan orang kafir beda jauh. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih kita karomat? Untuk supaya meniup dia lalu dia mati. Kenapa? Karena Allah ingin supaya rawali awadi ini berjalan dengan sempurna. Sehingga kita dengan penderitaan itu, insaniah kita menjadi sempurna. Itu. Tapi aulia dikasih. Aulia bisa niup orang, bisa mati dengan izin Allah. Kenapa dikasih? Karena dia juga nggak mau niup. Kecuali dikasih izin sama Tuhan. Itu. Nah, jadi intinya bahwasanya apa? Bahwasanya seperti kemaslahatan aradi, seperti karomat tadi nggak dikasih ke kita, itu bisa aja terjadi. Karena Allah menginginkan hal lain, yaitu sempurnanya insaniah. Sempurnanya dengan penderitaan. Dengan cerobohan istri. Dengan gangguan teman. Kalau nggak ada teman kita yang suka bohong, nggak ada istri yang suka ganggu suami, tidak ada Yazid yang ganggu imam, tidak sempurna ya manusia. Tapi Allah tidak menyuruh orang jadi Yazid. Allah tidak menyuruh istri kita jadi buruk. Semua disuruh baik. Tapi ketika buruk itu datang, kita harus menyikapinya dengan sikap yang diajarkan Tuhan. Itu, jangan mengalah. Imam Muslim jangan mengalah. Rasulullah jangan mengalah juga sama istrinya. Nabi Yunus juga, Nabi Yunus? Nabi Nuh tidak boleh juga mengalah. Dia harus tegas. Dan terus mengajari istrinya. Tidak boleh bosan. Antum juga begitu. Yang sudah kawin, yang belum kawin juga begitu. Setiap hari istri kita berakhlak buruk. Jadikan itu medan untuk naiknya kita. Kalau istri solehah, jadikan kita bersyukur sehingga kita naik. Kalau istri kita tidak solehah, jadikan itu medan jihad kita. Bukan kalah. Tapi bukan menang ego. Islam yang kita pertahankan. Bagaimana supaya rumah tangga kita tetap dijaga dengan Islam. Argumentasi Islam, ayat, petua-petua para guru, yang kita mau praktekkan. Bagaimana mengendalikan anak, misalnya nanti anak, kadang-kadang punya anak 5 yang satu seton betul, nakal. Jangan terus jadikan, tiap hari sumpah. Jangan, jadikan medan supaya kita naik, karena Tuhan inginkan itu. Nah, itu yang kemarin baru muncul di Indonesia ini ilham. Yang Anda bilang di Indonesia. Entah ilham ini dari Tuhan atau dari setan. Anda bilang bahwa yang dipentingkan syariat, yang dipentingkan Allah dalam syariatnya itu bukan meniadakan problema. Bukan menggerutui problema.
Tapi menyikapi problema itu dengan benar. Tidak harus hasil penyikapan. Kalau harus berhasil, nabi-nabi banyak gagal. Nabi Nuh gagal karena istrinya begitu. Makanya ada istilah orang kan, keluarganya berantakan jadi ustaz. Ajaran mana dalam Islam yang mengatakan kalau istri atau keluarga berantakan tidak boleh ngajar? Di mana? Berarti Nabi Nuh tidak boleh ngajar. Nabi Muhammad tidak boleh ngajar. Baru ditinggal meninggal, istrinya memimpin perang. Bayangin. Puluhan orang mati. Tidak boleh ngajar Rasulullah. Tidak. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu, jagalah keluargamu bukan dengan diikat. Tapi dengan nasihat. Ini menyikapi dengan tegas dan santun dan berulang-ulang. Nah itu. Nah kembali kepada kemaslahatan seperti di tengah penciptaan ini, seperti contohnya tadi Ali yang mau nyari calon istrinya orang Daya itu, kemudian apa namanya, atau karomat yang dikasihkan ke kita, nah, itu karena maslahatnya kita para wali odi syahid menderita gitu, bukan dikasih keleluasaan terus. Yang dapat keleluasaan bersyukur. Bersyukurnya ini bukan alhamdulillah toh. Ya. Definisinya maslahat. Nah, maslahat itu ya yang baik untuk kita, sudah itu. Secara umum, apa yang baik untuk kita? Kita apa? Badan, Ali, atau insaniahnya? Insaniahnya. Mungkin badannya luka seperti jihad, tapi insaniahnya sempurna. Mungkin perasaannya sedih kalau istrinya tidak bagus, temannya tidak bagus, teman sekamarnya tidak bagus. Tapi insaniahnya mulia. Karena dia selalu menyikapi keadaannya dengan sikap Islam. Itu. Tidak mengalah sama setan. Tapi juga tidak emosional. Tampar sana, tampar sini. Tidak Islami, pokoknya Islam. Nah itu. Berarti sulit juga dong memahaminya. Enggak. Dengan baik untuk insaninya, kita tahu insaninya dulu. Itu dia, makanya insaniah itu nanti akan diajari melalui apa? Pelajaran-pelajaran kita ini. Pelajaran antum di kelas itu. Jadi jangan dikira misalnya bahsul rijal. Seperti pembahasan rijal. Nahu. Tidak ada hubungannya dengan insaniah. Semua itu ada. Cuman yang satu alat. Yang satu juga alat tapi lebih dekat. Kalau hadis, dia lebih dekat lagi kepada tujuan sebenarnya. Nah, makanya kita belajar ini supaya tahu syariat. Karena syariat itu dibuat Tuhan untuk kemaslahatan insaniah kita. Memang sulit mengetahuinya. Maka itu harus bijaksana. Berarti masalah kita beda-beda setiap orang berarti. Tergantung pengetahuannya terhadap agama. Enggak beda-beda. Tetap insaniahnya. Tapi berhasil tidaknya itu yang beda-beda. Bukan terus maslahat antum dengan maslahat antum berbeda. Enggak, sama maslahatnya. Tapi dalam antum menyikapi problema antum, ana menyikapi problema ana, antum menyikapi nikmat yang antum punya, ana menyikapi nikmat yang ana punya, tergantung kepada ilmu masing-masing, tergantung kepada ketakwaan masing-masing, bukan hanya ilmu, takwa juga. Nah itu. Makanya ada yang gagal. Kenapa yang gagal? Kenapa gagal? Karena tidak punya ilmu. Kenapa gagal? Banyak ilmu tidak mengamalin. Itu. Lengah. Kalau belajar tidak rajin. Hafal waktu mau ujian tok. Ketika di kamar mandi, pulang ke Indonesia, piknik, nonton TV, lupa pelajarannya. Tidak boleh. Itu harus diingat. Nah, itu semua nanti akan menyelamatkan kita. Di ilmu kita itu. Makanya kalau di Ahlul Bait, di Hauzah khususnya, gurunya juga jadi perhatian. Gurunya siapa? Gurunya itu siapa? Guru-gurunya siapa? Gurunya siapa? Dan seterusnya. Itu bukan karena mau menyepelekan orang yang katanya orang tidak tahu juntrungannya, bukan. Tapi demi kehati-hatian itu, demi tanggung jawab ilmiahnya. Makanya Imam Syafi'i alaihissalam mengatakan, yang beramal tidak pakai ilmu, apa? Dia berjalan di atas bukan jalannya. Semakin cepat dia berjalan, semakin jauh dari tujuannya. Tidak berilmu,
Ada dua. Satu apa? Tidak tahu. Satu apa? Merasa tahu tapi salah. Itu tidak berilmu. Jadi kita harus hati-hati, belajar yang rajin, gunakan kesempatan di sini. Kalau bisa jangan, apalagi yang masih muda, jangan sampai lepas tahajudnya, atur tidurnya. Serial-serial itu disesuaikan dengan jam-jamnya. Kalau memang belajar sudah jenuh, nonton serial yang bagus, misalnya, artinya tidak banyak maksiatnya, sudah. Habis itu tidur yang benar, tahajud, misalnya salat malam, ngemis sama Tuhan, mohon dikasih bimbingan belajar, rajin, sampai manis, sampai melihat Tuhan. Dan sedihlah manakala antum ketika belajar dan melihat Tuhan, tidak merasa hidup, tidak merasa lebih dekat. Itu. Jadi jangan seperti ngaji matematik, ngaji hadis harus selalu dadanya terhentak-hentak, mau pecah. Tuh. Itu baru paham pelajaran. Anyway, kembali kepada masalah kita. Kalau ilmu kalam biasanya idza syaa, ikhtiar itu didefinisikan idza syaa yaf'al, fa'al, idza lam yasha' lam yaf'al. Nah, ini kalau di filsafat justru ini ijbar. Yang begini ini justru determinis, yang begini ini justru terpaksa. Gitu. Jadi kalau di filsafat apa? Fa'al tok sudah. Tidak ada kalau ingin membuat, kalau tidak ingin tidak membuat. Nah. Ini membuat saja. Yaf'alu. Allah wa fa'al. Gitu. Justru itu ikhtiar. Kenapa? Karena Allah secara zati tidak ada keburukannya. Maslahat semuanya, baik semuanya, yani. Secara bilarat, secara khariji, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Ini awal penciptaan ya. Karena belum ada penciptaan. Nah, sekalipun ada penciptaan juga tidak bisa menghalangi Tuhan. Tapi karena Tuhan punya masalah lain yang aradi ini, yang seperti sudah dijelasin tadi, seperti kita hidup rawali adi tabi'i, tidak terbang sana, tidak terbang sini, itu diterima masalah seperti itu. Tapi yang umum pemakaian idza syaa fa'al, idza lam yasha' lam yaf'al itu di awal penciptaan. Nah, di awal penciptaan Allah wa syaa wa fa'al. Tidak ada lam yasha' lam yaf'al, tidak ada. Nah, justru kalau Tuhan ingin mencipta, kalau tidak ingin mencipta, tidak mencipta, justru ini yang terpaksa kalau di filsafat. Kenapa? Karena nanti kalau ditanya begini, kenapa fa'al? Karena maslahat. Kenapa tidak yaf'al? Karena tidak maslahat. Berarti dipaksa sama maslahat. Tuhan dideterminis, ditekan, diintervensi siapa yang namanya maslahat. Ya Tuhan, kata maslahat ini ya, jangan mencipta, tidak maslahat. Tuhan tidak mencipta. Ya Tuhan, maslahat, cipta, mencipta. Jadi ketika Tuhan mau mencipta, tidak mau mencipta, tidak mencipta, dan itu berdasarkan kepada maslahat, berarti maslahat ini lebih kuat dari Tuhan. Justru ini yang namanya tidak ikhtiar. Kalau di filsafat. Ini. Jam berapa dah? Jam 9 sudah. Betul. Ya. No. Lanjut. Kalau berdasarkan maslahat, berarti itu kan berasal dari ilmunya. Sedangkan ilmunya sendiri itu dari zatnya dia. Bagaimana mungkin dia misalnya dia juga kalau gitu. Dia dipakai dari ilmunya sendiri dong. Iya. Nah, kalau dari sisi maslahat masih mendingan. Kan gini toh. Ilmu itu ada dua. Ilmu Tuhan ada dua. Kalau di sini kayaknya satu. Saya dan kan ini di bait pertama nih. Halaman berapa ini? Halaman 39. Kalau nggak salah, Al-Qudrah. Kan al-ula annahu ta'ala qadirun mukhtar. Kenapa?
لأن العالم محدث لأنه جسم وكل جسم لا ينفك عن الحوادث عن الحركة والسكون وما بسال الافتتاح ما مسبوق بالغير وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة فيكون المؤثر فيه وهو الله تعالى قادر مختارا لأنه لو كان موجبا لم يتخلف أثاره عنه بالضرورة فيلزم من ذلك إما عقيدة أو tidak salah. Pelajaran yang berikutnya yang Anda sudah siapin itu yang ada di otak. Ini nih. Halaman 48. Qala as-saniyah. Qala as-saniyatu annahu ta'ala alimun. Kan sifat ilim kan? Annahu ta'ala alimun li'annahu fa'ala al-af'al muhkama al-mutkana. Wa kullu man fa'ala dhalika fa huwa alimun bid-darurah. Kurang lebih terjemahnya dalil yang kedua. Yang kedua adalah ilmu toh. Kenapa ya Allah berilmu? Karena Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berstruktur kuat. Yani sistem alamnya ini keteraturannya luar biasa dan mutkana dan kuat, kokoh. Nah, wa kullu man fa'ala dzalika dan barang siapa dan semua yang dan siapa saja yang melakukan seperti itu bahwa alimun bidarur maka sudah pasti tahu. Kalau nggak tahu pasti jendelanya di sebelah atas, gentengnya di sebelah samping. Tapi ketika jendela di samping, genteng di atas, kok jendela di samping? Betul tadi jendela di samping. Misalnya orang buat rumah, pintunya di atas, gentengnya di samping. Kan berarti kocar kacir itu. Tapi gentengnya di atas, pintunya di samping, di depan, jendelanya di samping kanan kiri. Nah, ini orangnya pandai berarti. Bikin mobil, bannya di atas. Terus kemudian tempat duduknya menjukir ke bawah. Bagaimana mau naik mobil seperti itu? Berarti tidak tahu. Nah, alam raksasa ini, alam yang maha besar ini, maha besar dari sisi makhluk maksudnya. Bukan maha besar seperti Allah. Jadi yang luar biasa besarnya ini alam ini apa? Susunannya luar biasa. Kalau begitu pembuatnya luar biasa mengetahui. Ilmu ini ilmu apa namanya? Ilmu bizatihi atau ilmu bigairihi? Bigairihi. Ilmu tentang selain Tuhan. Ilmu Tuhan itu ada dua. Ilmu Tuhan tentang dirinya, ilmu Tuhan tentang selainnya. Nah sekarang pembahasan maslahat tidak maslahat ini ilmu Tuhan. Tapi ilmu Tuhan dalam dirinya atau selain dirinya? Selain dirinya. Nah ilmu Tuhan kepada selain dirinya, nah, berarti objeknya ilmu Tuhan siapa? Di luar dirinya. Sekalipun objek itu belum tercipta. Maka itu kalau ada pertanyaan seperti Suharbul tadi yang mengatakan maslahat itu kan kembali ke ilmu Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan memaksa diri Tuhan tidak ada masalah, masih masuk akal. Jawabannya apa? Jawabannya ilmu Tuhan tentang kemaslahatan ini berkenaan dengan selain Tuhan. Jadi objek sebenarnya yang akan memaksa Tuhan bahwa ini maslahat ciptalah, bahwa ini tidak maslahat jangan cipta. Itu adalah selain Tuhan. Maka itu dalil kita apa? Mana selain Tuhan orang ini awal penciptaan kok? Maka itu Allah langsung mencipta. Tuhan ada, ciptaan ada. Tuhan tidak bermula, tapi ciptaannya bermula dari Tuhan. Itu aja bedanya. Istilahnya kapan ada Tuhan, ada makhluk. Walaupun kapan ini juga baru ya. Bedanya Tuhan tidak bermula. Kalau makhluk bermula. Permulaannya apa? Ya Tuhan itu. Gitu. Maka itu Tuhan langsung mencipta. Kenapa? Karena dia mukhtar. Karena dia bebas. Tidak ada yang menekan. Tidak ada yang mau paksa-paksa. Tidak bisa melarang-larang. Maslahat tidak bisa paksa dia. Tidak maslahat tidak bisa larang dia. Nah itu. Kalau pertanyaannya seperti Ramzah. Dia juga terpaksa. Kenapa? Karena harus mencipta. Itu yang dikatakan Ghazali. Ketika kamu katakan harus mencipta, berarti terpaksa.
Kita mengatakan apa? Harus itu bukan harus dari kita, harus dari dirinya. Apakah api ketika mengeluarkan panas secara zati itu terpaksa? Tidak. Ketika Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada penghalangnya, dia ilah tamah. Dia ilahnya kan ilah tamah, bukan ilah mustarakah. Kesebaban Tuhan itu bukan sebab bersekutu. Kalau api dalam membakar kertas, sebab, tapi sebab bersekutu. Mana sekutunya? Kertas. Ada larangan lagi, jangan basah. Ada syarat lagi, harus menyentuh. Jadi ada api, ada kertas, menyentuh, tidak basah. Kertasnya tidak ajaib, kertasnya segala macam, baru terbakar. Jadi api dalam terjadinya kebakaran bukan sebab yang satu, tapi sebab apa? Bersekutu. Siapa sekutunya? Ya kertas, ya jarak. Syarat-syaratnya masih banyak. Tapi Tuhan ketika mau mencipta, nggak ada sekutu. Syarat-syarat tidak ada. Akal memahami haruslah terjadi ciptaan. Yakni haruslah, yakni semestinya lah, seyogianya lah terjadi ciptaan. Itu kita bukan mengharuskan Tuhan. Dengan demikian maka Tuhan mukhtar, bukan majbur. Tuhan berarti berikhtiar. Bayangin aja, Tuhan tidak terbatas. Kesebabannya sebab penuh, sebab lengkap, tidak bersekutu, tidak ada penghalang, segala macam. Apa yang terjadi? Ciptaan. Ada api, ada kertas, menyentuh, kertasnya tidak ajaib, tidak kering, segala macam. Apa yang terjadi? Itu terbakar. Gitu. Justru kalau mau apa? Mau retorika, mau berpuisi, mau pakai retorika apa? Puisi lah. Kita mengatakan apa? Tuhan itu sebab enggak? Sebab. Mana bisa dikatakan sebab kalau tidak ada akibat? Tuh. Oh sebab, tapi nanti. Oh, kalau begitu menunggu siapa? Berarti kesebaban Tuhan tidak manual. Tidak sendiri. Nah, tidak mandiri, tidak manunggaling. Tidak manunggal. Bersekutu menunggu lagi. Baru dia menjadi sebab. Oh tidak. Tuhan untuk menjadi sebab tidak perlu menunggu apa-apa. Kalau begitu sebab. Iya. Kalau begitu ada akibat. Nah, mungkin tidak ada akibat. Nah, itu. Oke. Kayaknya ini sudah pemanasannya. Nyiapin materi lain tadi sebenarnya. Ini bukan materi yang sekarang ini. Bukan materi pemanasan. Jadi pembahasan masalah itu hanya pembahasan tentang makhluk ya. Bukan Tuhan. Tuhan nggak punya masalah bagi diri. Dalam awal penciptaan. Kemaslahatan tetap ada pada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan maksudnya, tapi bukan di awal penciptaan, di tengah seperti Ali tadi itu. Yang Ali minta, ya Tuhan jadikan aku orang kaya. Allah tahu kalau Ali jadikan orang kaya nanti cinta dunia. Allah kasihan sama Ali. Kenapa? Karena ibunya dulu pernah bersedekah, berdoa, ya Allah jagalah anakku. Diterima doanya, dijaga Ali. Nah, itu tidak maslahat. Makanya sering kita mengatakan, ya Ustaz, kenapa kita doanya tidak diterima? Tidak maslahat. Nah, Tuhan tidak ngasih, tidak masalah. Padahal Tuhan bisa aja labrak semua itu kan. Biar sudah ada makhluk. Kalau tadi kita dalilnya pada awal penciptaan karena tidak ada makhluk, maka tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Sekarang pun ketika di tengah, sekalipun ada penghalang, Tuhan bisa aja labrak. Tapi karena falsafah penciptaan manusia, supaya manusia itu insaniahnya sempurna, menjadi kamil, maka tidak main labrak-labrakan, tidak main karamat-karamatan. Tuhan tidak ngasih karamat kepada kita, sekalipun kita diinjak-injak orang kafir. Dan karena keimanan kita, kan sudah selayaknya Tuhan bunuh orang itu, tapi Tuhan tidak bunuh. Kenapa? Karena dengan syahidnya kita, insannya kita jadi sempurna. Nah, Tuhan tidak cekik istri kita yang jahat, kenapa? Karena dengan akhlak buruk itu, keluarga misalnya, na'udzubillah, kita menjadi baik. Tentu kalau kita Islami menangani. Kalau tidak Islami, tidak bisa. Ada yang tanggung-tanggung. Saya tidak bisa sekilo, saon. Ya sudah saon. Nanti dari saon dikurangi lagi sama setan. Jadi segera.
Dari gram langsung ke minus, jangan. Ya kalau sekilo ya sudah sekilo itu. Tegas tapi santun, jangan nempelengan. Itu makanya ada denda-denda itu kan dipikir kalau mukul sampai memar sekian dendanya segala macam. Nah itu supaya apa? Kita terkontrol lahir dan batin. Itu. Tidak menindas yang lemah. Tidak ikut, tapi tidak juga mukul. Itu. Istilahnya nah kalau dalam contoh. Nah, ini paling beratnya masalah itu sebenarnya ketika seseorang punya problem dalam keluarga atau dalam berteman. Kadang-kadang langsung itu ujiannya langsung merosot. Padahal mestinya ujiannya semakin naik kalau perlu. Nilainya itu. Karena dijadikan mas indah. Dalam nangisnya itu kan nangis kita orang kalau teman sekamar merokok. Sebentar kita tidak suka rokok. Umpamanya kan menangis kita batinnya. Artinya sebagai insan biasa kan menangis. Keluarga tidak bagus, anak tidak bagus, istri tidak bagus, ahlaknya kan menangis kita. Tapi tangisannya itu menyehatkan ruhnya dia. Maka dia bahagia di balik tangisan itu. Mungkin karena itu Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Jadi kemudahan itu selalu berdampingan dengan kesusahan. Bayangin. Dalam lagi susah, dia bahagia. Nah itu yang paling harus dipahami dan kita coba dalam pengalaman keseharian. Wah beratnya luar biasa sampai mati. Sampai akhir kita harus seperti itu. Makanya belajar supaya tahu mana maslahat. Dari fikihnya bagaimana, dari akidahnya, rumusnya bagaimana dalam menyikapi lingkungan kita, teman kita, partai-partai di Indonesia, keluarga kita, ekonomi kita, yayasan kita. Kalau sudah tahu begini, bisa kita jadi bijaksana dalam yayasan kalau tidak ngerti Islam? Tidak akan bisa. Bisa kita jadi suami yang bijaksana? Tidak bisa. Bagaimana bijaksana orang tidak tahu? Oleh karena itu sangat benar apa yang dikatakan Imam Ja'far alaihissalam yang mengatakan al-amil bila aman kasair ala ghairi tarikin. Biar antum mau takwa, biar juga mau zuhud, biar mau jadi suami baik, biar mau jadi ketua yayasan baik, biar mau jadi donatur baik, biar mau menjadi anggota yayasan yang baik, tanpa ilmu kasair ala ghairi tarikin, sebagai pejalan yang berjalan tidak berjalan di atas jalannya. Fala yaziduhu surat as-sair illa bu'da, maka tidak akan menambah cepatnya jalan dia kecuali dari jauhnya pada tujuannya. Kurang apa? Yayasan, dermawan, jihad sampai digebuki orang di kampung. Di akhirat masuk neraka. Tidak pakai ilmu. Merasa berjihad, padahal menghancurkan ahlul bait. Umpamanya. Nah, kalau sudah begini, ngeri kita. Makanya belajar yang rajin. Usahakan mumpung antum anak anggap muda karena antum baru datang. Salahnya datang setelah agak berumur. Tidak salah lah panasnya. Tapi itu kodoknya harus begitu, harus rajin. Salat malam jangan lupa kalau bisa. Kalau tidak bisa dibisain. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu bagaimana guncangan emosi tidak mengganggu kestabilan akal pada saat padahal kita tahu bahwa itu dalam satu ruh adanya. Itu gimana cara? Satu, yang satu kita bangun argumentasinya. Makanya belajar filsafat itu sangat penting. Yang kedua, kita tahu posisinya. Yang ketiga, kita bisa menjalankannya. Contoh dalam case ini. Yang pertanyaan ini. Ruh kita mengatur apa? Putaran atom-atom badan, detak jantung, itu semua ruh. Apalagi yang dilakukan ruh terhadap badan kita? Pertumbuhan. Apalagi perasaan, emosi, sedih. Apalagi akal. Ya, ini berpikir. Nah, antum sedih, tidak apa-apa menangis. Tapi akal antum bahagia. Kenapa? Karena dalam hal menghadapi problema keluarga, antum menggunakan akal antum. Menggunakan syariat antum. Menggunakan petua-petua guru antum yang argumentatif. Yang diambil dari gurunya sampai ke Quran, sampai ke Nabi, sampai ke Imam Zaman. Itu antum kebahagiaannya di situ. Jadi menangis tapi senang. Makanya
tidak bingung ketika kita melihat Hazrat Zainab mengatakan lagi banjir darah, bayangin. Kepalanya Imam Husain di depan matanya. Ditanya, bagaimana yang kau lihat ini, ya Zainab? Diejek kan? Hazrat Zainab alaihissalam mengatakan apa? Ma ra'aitu illa jamila. Tidak kulihat apapun kecuali yang indah. Padahal matanya bengkak. Bibirnya kering, gemetaran. Kalau bukan Zainab mungkin sudah mati pingsan. Melihat Imam Husain dihajar seperti itu, dipancung seperti itu, anak-anaknya ngelihat bapaknya seperti itu. Wah, perempuan lagi. Mati sudah. Kan gitu toh, dari syiddahnya kesedihan perasaan. Tapi akan mengatakan apa? Kamu di jalan Allah. Indahnya perjalanan kamu. Indahnya banjir darah itu. Indahnya deritamu ini. Indahnya kepala Imam Husain itu. Nah, itu. Jamaknya itu di situ. Jadi kebahagiaan akal. Kebahagiaan akal ini bukan seperti lezatnya orang makan ayam. Lezatnya orang kumpul sama istrinya. Orang ketawa-ketawa melihat pelawak. Itu kan juga bahagia. Guru-guru bahagia. Tapi kebahagiaan perasaan. Tapi kalau kebahagiaan akal, manakala apa? Argumentatif. Mengamalkan argumentatif. Yang argumentatif dan seterusnya. Itu bahagia. Walaupun menderita. Di situ antum akan merasakan keluar biasaan. Jadi antum layak jadi manusia. Layak antum disebut alam yang kecil. Manusia itu kan alam yang miniatur. Manusia itu miniatur alam semesta. Apa yang ada dalam semesta? Setan. Apalagi ulat. Apalagi ular. Apalagi harimau. Apalagi anbiya. Apalagi para imam. Apalagi para wali. Jadi ada wali, ada setan, ada nabi, ada orang mukmin, ada harimau, ada ular. Nah, dalam diri antum itu harus ada semua itu. Bukan dari sisi negatifnya ya, bukan dari sisi akhlaknya. Tapi ada kesedihan, ada derita, ada segala macam. Ada kebahagiaan, ada nabi. Siapa nabinya? Akal. Jadi, makanya waktu kemarin tuh anak bilang, bukan bagaimana menghilangkan derita, tapi menyikapi derita. Dicek deritanya ini benar nggak? Deritaku ini berpahala nggak? Jangan sampai aku menderita di dunia, lebih menderita di akhirat. Penderitaanku ini karena kesalahan atau karena kebenaran? Kalau karena kesalahan, mestilah aku berubah. Teman-teman kok pada lari? Dicek. Aku kan menderita, dicek. Oh, ternyata salah, ya diperbaiki. Oh, ternyata benar. Ah, tetaplah, sabar. Biar sendirian. Itu. Istriku ini kok kurang ajar, umpamanya. Anakku kok nakal. Oh, karena kesalahanku, berubah. Oh, karena kebenaranku, pertahankan. Santun, menanam belengan. Tuh. Begitu. Lagi? Kalau ada cukup sampai sini. Duduk. Nanti insyaAllah yang buru-buru. Dan jangan lupa kalau antum mau, tapi kita ini sampai akhir halal-halalan. Kalau mau. Anak kemarin di yayasan gitu, ayo kita keroyok setan. Bagaimana caranya Ustaz? Kita halal-halalan. Jadi kalau kita ada yang salah, langsung otomatis kita maafin. Sekalipun dalam peradaban, antum bagus meminta maaf ke teman. Saya juga minta maaf ke antum juga minta maaf. Tapi seandainya tidak minta pun kita halalan. Itu cara ngeroyok setan. Kenapa? Karena setan ingin membuktikan ke Tuhan supaya kita masuk neraka. Jadi teman kita sekalipun jahat, kalau masuk ke neraka, itu setan merasa menang. Nah, supaya kita ini lebih kuat, kita keroyok setan. Salah satu caranya apa? Halal-halalan. Bagaimana kita mau tak halal-halalan sampai hari kiamat? Iya, setuju. Mau enggak? Yang baru kalau saya dicuri, wah saya maju. Tentang orang halal. Ya bukan maksud itu dong. Ya itu tuntutan tetap. Nah bukan itu maksudnya. Makanya selalu anak kemarin di yayasan, anak bilang jangan dijadikan kesempatan.
Ya insaniyah itu, maksudnya ketika ada Sambung sama saya. Dari awal harus jaga. Maksudnya keselio akhlak, keselio yang tidak sengaja, yang kita sadar segala macamnya. Itu bukan sengaja mencuri, bukan sengaja membunuh, bukan sengaja itu. Yang keselio apa yang merupakan hak, tapi hak dari masing-masing teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajin faraj.